Assalamualaikum, welcome to our channel bersama Mimi Niki dan kisah. Yeay. Nah, di video kali ini aku akan kembali membahas tentang saham. Kali ini kita ngomongin yang ringan-ringan dulu, yaitu bahasa slang atau istilahnya bahasa gaul di dunia saham. Istilah-istilah apa aja yang sering kalian dengar tapi kalian masih bingung nih artinya. Nah, supaya kalian gak bingung lagi nih kalau ada investor ataupun trader yang ngomong, makanya ikutin terus video kita sampai selesai ya. Tapi di video kali ini aku nggak ngebahas tentang istilah fundamental seperti IPS, FOI, dan sebagainya, karena aku udah pernah bahas di satu video tersendiri. Aku bahas lengkap banget tentang istilahnya, terus rumus-rumusnya sampai manfaat kita mengetahui itu apa aja. Langsung aja kalian ke video aku yang ini, nanti kasih linknya di atas sini, kalian langsung klik aja ke sana. IPO atau IPO kepanjangan dari Initial Public Offering atau penawaran saham perdana pada masyarakat luas yang diselenggarakan oleh perusahaan. Contoh nih, ada Bukalapak atau Buka yang baru aja IPO, kemudian ada Goto, Gojek, Tokopedia yang sebentar lagi akan IPO di lantai bursa. Proses IPO yang membuat perusahaan pada awalnya tertutup akan menjadi perusahaan terbuka, diikuti dengan kata TBK di akhir nama perusahaannya atau kepanjangan dari terbuka. Artinya perusahaan sudah terbuka untuk umum di mana lembar sahamnya bisa diperjualbelikan oleh masyarakat luas siapa saja, dan juga laporan keuangannya pun terbuka untuk umum yang telah diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, jadinya bisa dianalisis oleh siapapun pelaku pasar modal. Karena perusahaan ini sudah go public termasuk laporan keuangannya. Hajar kanan. Artinya langsung membeli tinggi saham dengan harga market pada saat itu tanpa perlu antri. Jadi pembeli langsung membeli di harga saham pada penjual yang mengantri jual pada kolom harga di sebelah kanan. Tujuannya supaya nggak perlu berlama-lama lagi, saham itu langsung dapat kita miliki setelah membelinya. Jadi nggak perlu ikut antrian kayak gitu. Langsung kita beli di harga yang paling kanan, yang paling pertama sekali ditawarkan sama penjualnya. Hajar kiri. Langsung menjual saham pada harga market saat itu tanpa perlu antri. Langsung jual kepada tawaran harga pembeli yang mengantri beli di kolom sebelah kiri. Jadi kalau mau jual supaya cepat laku, langsung aja kasih di harga yang pertama sekali diminta sama si pembeli atau di sebelah kiri, istilahnya haki kayak gitu. Wah, harga saham incaran kita lagi turun banget nih, Kis. Langsung serok aja, serok yang banyak. Serok itu adalah beli saham saat harga turun tajam. Jadi saat harga saham turun tajam di market, kita langsung membelinya karena kita percaya pada analisis kita terhadap saham tersebut. Serok yang banyak. Kok serok sih? Ya, borong guys, borong gitu istilahnya. Jadi RI itu bukan Republik Indonesia ya. Di sini RI itu kepanjangan dari right issue. Right issue itu dimana artinya perusahaan menerbitkan saham baru. Jadi lembar saham perusahaan yang ditawarkan mereka akan lebih banyak beredar. Nah, cut loss itu menjual rugi saham pada harga market yang lebih rendah daripada saat kita membelinya, daripada harga saat kita membelinya. Keputusan untuk cut loss ini biasanya sudah melalui tahapan analisis baik fundamental maupun teknikal, agar kita tidak mengalami kerugian semakin dalam. Misalnya perusahaan yang selama ini kita koleksi, ternyata fundamentalnya sudah mulai berubah menjadi jelek, sudah turun terus harganya, nggak ada salahnya kita cut loss atau memotong jual rugi saham kita, dengan tujuan agar modal ini bisa kita pindahkan sesegera mungkin ke saham potensial lainnya. Tapi kalau bisa kita benar-benar menganalisisnya ya, supaya kalau kita investasi nggak terlalu sering cut loss, atau kalau bisa nggak perlu ya. Tapi kalau memang diperlukan ya nggak ada salahnya kan. Capital gain. Capital gain ini adalah salah satu keuntungan kita berinvestasi di saham selain dari dividen. Dimana dividen ini adalah bagi-bagi hasil keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Sedangkan capital gain adalah kenaikan harga saham. Jadi misalnya kalau kita beli suatu saham misal di harga 1.000, kemudian one day harga saham itu mencapai 2.000 misalnya. Maka selisih 2.000 ke 1.000 itu adalah keuntungan kita kalau kita sudah jual di saham. Dan itulah yang disebut dengan capital gain, kenaikan harga saham. Capital loss. Capital loss itu adalah kebalikan dari capital gain. Misalnya saham yang kita beli ini ternyata one day harganya turun. Jadi selisih turunnya itu dari harga beli kita ini, kalau kita jual segitulah capital loss atau kerugian yang kita peroleh. Cuan. Nah, cuan ini sebenarnya berasal dari bahasa Cina ya, bahasa
orang-orang Tionghoa, yang artinya nggak beda jauh, yaitu cuan, duit, yaitu keuntungan kita di dalam saham. Berarti harga saham yang terjadi sekarang atau harga saham yang kita pada saat kita jual mengalami kenaikan daripada harga saham saat kita membelinya. Jadi kita dapat untung, itu istilahnya kita dapat cuan, keuntungan. Saham Kisah udah untung ya? Saatnya TP tuh. Tahu nggak TP apa? TP itu kepanjangan dari take profit. Kalau misalnya Kisah mau mewujudkan keuntungan, Kisah sahamnya udah untung dan mau mewujudkan keuntungan tersebut dengan menjual saham itu supaya bisa dinikmati, nggak apa-apa. Itu istilahnya. Jadi itu istilahnya take profit ya, TP, yaitu merealisasikan keuntungan dengan menjual saham pada harga market sekarang yang lebih tinggi dibandingkan saat kita membelinya, dibandingkan harga saat kita membelinya. Floating loss. Aduh, saham ini kok turun terus ya? Tapi masih bagus nih fundamentalnya, koleksi aja. Average down terus. Ya walaupun saat ini masih rugi, tapi kalau belum dijual, namanya belum rugi dong, masih floating loss. Jadi udah tahu belum floating loss itu apa maksudnya? Udah tahu nih. Jadi floating loss itu adalah kerugian yang kita alami pada saat membeli saham, bisa karena kita membelinya di harga yang sudah sangat ketinggian, atau harga saham saat ini trennya sedang turun dibandingkan saat kita membelinya dulu. Ya, saham naik. Menyebabkan portofolio kita di saham tersebut akhirnya turun atau mengalami minus. Namun minus atau kerugian ini masih mengambang di portofolio kita karena kita belum menjualnya, jadi kita belum benar-benar rugi ya sebelum kita menjual saham yang sedang turun ini, karena bisa aja saham yang turun itu suatu saat nanti akan naik lagi. Jadi di saham kamu tidak akan mengalami kerugian selama kamu belum menjual saham yang rugi tersebut. Seperti yang udah aku bilang tadi, kalau kita membiarkan saham yang saat itu sedang minus di portofolio kita, bisa jadi one day saham itu akan naik lagi karena mungkin masih bagus secara fundamental, ataupun memang tren teknikalnya aja yang sedang turun dan nanti akan naik kembali. Dan akhirnya bisa cuan lagi di saham tersebut. Atau kita bisa melakukan strategi yang lain, yaitu dengan average down. Average down dilakukan untuk mendapatkan harga rata-rata. Dan kalau kita melakukan average down dengan tepat, maka kita bisa keluar dari kerugian atau floating loss yang kita alami. Asalkan average down-nya tepat ya. Average down. Nah, seperti yang udah aku spoiler sebelumnya, average down itu apa? Nah sekali, jadi average down itu adalah strategi investor untuk membeli lagi saham yang sama yang telah dia miliki sebelumnya ketika harga sedang turun. Dengan tujuan agar harga rata-rata saham yang sama yang telah dimilikinya itu di portofolionya menjadi rendah. Jadi harga rata-ratanya itu akan semakin turun kalau kita beli lagi di harga yang lebih rendah dibanding kita membelinya di harga sebelumnya. Jadi average atau nilai rata-ratanya turun. Nah, caranya seperti mencari rata-rata aja pada umumnya. Average down ini dilakukan dengan harapan ketika kita ingin merealisasikan keuntungan, maka kita bisa mendapatkan cuan atau profit yang besar karena harga rata-rata di portofolio kita sudah rendah. Apalagi kalau ternyata saham tersebut naik, tidak hanya kembali ke harga sebelumnya, bahkan naik lebih tinggi dari harga sebelumnya, maka pasti kita akan untung gede karena persentase rata-rata di portofolio kita itu udah rendah akibat kita tadi beli-beli di harga bawah, average down, sehingga kita memperoleh capital gain yang besar. Atau average down ini bisa dilakukan kalau misalnya seorang yang ingin cut loss tapi nggak mau terlalu rugi yang terlalu dalam, maka dia bisa melakukan average down terlebih dahulu sampai di persentase batas minus yang dia inginkan, baru dia bisa lepas itu saham. Pam 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 pam. Ya ampun, nih orang kok rame banget sih pada beli saham ini. Padahal kan ini saham gorengan ya, fundamentalnya jelek lagi. Ya ampun, karena kemarin tuh ada influencer yang pom-pom di saham. Karena kan mahal bunin Hati aja ntar jadi nyuci piring. Pom-pom itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku pasar modal untuk memengaruhi seseorang membeli saham dengan tujuan menaikkan atau menggoreng saham tersebut. Hati-hati ya, awas kemakan pom-pom. Sebelum investasi, harus belajar dulu. Invest your time in knowledge first before invest your money. Cuci piring. Tanya, Pak. Bebas. Nah, orang yang kebagian rugi akibat dari omongan Kang Pom-Pom biasanya kebagian jatah cuci piring nih. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya adalah rugi alias kebagian pahit-pahitnya doang dari para pom-pomers saat harga saham sudah selesai di pom-pom atau sudah jatuh. Bisa jadi karena dia membeli di harga yang sudah terlalu ketinggian, atau dia telat menjual saham yang udah berhasil digoreng sama pom-pomers ini. Aduh, ya ampun. Nah, biasanya ini terjadi di fenomena-fenomena saham gorengan, sering terjadi di kota-kota besar.
Kemudian saham itu dibagi menjadi 3 lapisan nih. Istilah ini juga sering banget kita temuin di saham, seperti saham first liner atau yang sering disebut dengan blue chip, kemudian saham second liner, dan terakhir saham third liner atau yang sering disebut saham gorengan. Saham first liner atau lapisan pertama atau blue chip biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memimpin di sektor industrinya dan secara fundamental bagus. Manajemennya mengelola kredibel dan prospeknya juga sepertinya bagus karena saham ini juga memiliki kapitalisasi pasar yang cukup besar. Dan ada saham second liner atau saham di lapisan kedua, berada satu level di bawah saham first liner. Secara fundamental bagus, namun secara market share masih berada di bawah blue chip. Jadi kapitalisasinya tidak sebesar saham-saham blue chip. Saham yang beredar tidak terlalu besar. Dan lapisan ketiga ada yang disebut dengan istilahnya third liner atau saham gorengan. Naik turun saham ini sangat tinggi fluktuasinya. Biasanya range naik dan turunnya itu sangat tinggi dalam jangka waktu yang singkat. Jadi gampang digoreng-goreng karena kapitalisasi pasarnya juga kecil. Nah, di saham inilah orang-orang yang punya modal besar biasanya mempermainkan retail yang bermodal kecil. Kalau si retail ini nggak ngerti analisis teknikal, nggak ngerti timing, bisa-bisa dia jadi korban seperti yang aku sebutkan tadi, korban cuci piring. Saham gorengan ini biasanya memiliki laporan keuangan atau aspek fundamental yang kurang bagus. Jadi jangan coba-coba deh berspekulasi di saham gorengan kalau nggak mau jadi korban. Banyak sih orang yang menghasilkan cuan gede di saham gorengan kalau dia ngerti timingnya. Ya seperti namanya, gorengan, enak tapi bahaya, bikin kolesterol kalau kebanyakan. Apalagi kalau yang namanya spekulasi, aduh hindarin banget deh, karena saham itu bukan tempat perjudian, jangan berspekulasi ya. Berinvestasilah dengan sehat. FOMO itu kepanjangan dari fear of missing out, seperti namanya, nggak kita artikan aja ya. Takut untuk ketinggalan kereta, suka ikut-ikutan tren yang sedang ngehits, yang sedang hype. Ini menyangkut psikologi trader. Always takut ketinggalan yang lagi hits, yang lagi hype. Takut ketinggalan atau nggak ikutan yang lainnya ketika sedang profit. Sehingga sering ikut-ikutan yang lainnya untuk membeli saham walaupun harga saham tersebut sedang naik-naik tingginya, dia nggak peduli. Karena orang cerita, ih profit di saham ini tuh lagi naik terus trennya, terus dia ikut-ikutan tanpa ngeliat kalau harga saham itu udah cukup ketinggian. Karena FOMO-nya tadi, takut ketinggalan. Contoh paling nyatanya nih, kemarin Bukalapak baru aja melantai di bursa saham, baru aja IPO. Dan di hari pertama dia IPO, dari harganya yang 850 per lembar sahamnya kemudian naik dalam beberapa menit aja ke, aku lupa kalau nggak salah 1030-an gitu. Pokoknya sampai dia arah. Dan trader yang FOMO ini pun akhirnya ikut-ikutan nih. Ih ya ampun nih saham kok naik tinggi banget, aku nggak boleh kalah nih, aku harus beli juga nih saham nih, supaya aku juga profit kayak yang lainnya. Akhirnya dia FOMO, fear of missing out, dibelinya saham yang ini tadi tuh dengan harga yang udah sangat ketinggian banget dibandingkan harga awal IPO-nya. Dan biasanya pelaku FOMO ini tanpa melakukan analisis dan cenderung hanya berspekulasi, sehingga dia nggak masalah beli di harga yang udah sangat ketinggian karena dia takut nih saham makin lama makin tinggi, jadi dia ketinggalan gitu. Pokoknya takut ketinggalan, aku beli aja ya gitu, walaupun tingginya itu naiknya udah nggak masuk akal. FOMO banget tuh orang. Nah tapi apa yang terjadi beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian sahamnya malah ARB, dan bahkan aku sempat ngintip-ngintip kayaknya harganya udah di bawah harga IPO dia. Jadi orang yang beli di harga pucuk tadi tuh udah pasti rugi banget yang dalam, kalau memang dia nggak pakai analisis. Jadi yang psikologinya masih suka FOMO itu diperbaiki ya, karena FOMO itu nggak sehat banget. Bisa jatuh ke dalam gambling. Jadi tujuannya udah bukan investasi lagi kalau kayak gitu. Apa? Nah, arah ini itu adalah kepanjangan dari auto reject atas. Udah kayak anak gaul Jaksel aja yang ngomongnya dicampur-campur gitu, auto reject atas. Nah, jadi ini tuh maksudnya pada hari itu pergerakan harga saham menuju atau mencapai atau berada pada posisi harga tertingginya. Harga terus naik tak terbendung hingga menyentuh batas ambang teratas. Jadi sistem secara otomatis akan mereject atau menolak transaksi penawaran jual sehingga tidak ada lagi order antrian jual atau over. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Nah, itu overnya itu udah nggak ada lagi karena udah di batas ambang teratasnya. Berapa sih batas untuk arah ini? Jadi posisi harga tertinggi yang diperbolehkan bursa dalam perdagangan saham pada hari itu adalah plus atau kenaikan 20% untuk harga saham yang harganya lebih dari 5.000 per lembar sahamnya. Plus atau kenaikan senilai 25% untuk kenaikan harga saham yang harga sahamnya itu lebih dari 200 per lembar, lebih dari 200 rupiah per lembar sahamnya dan kurang dari 5.000 per lembar sahamnya.
plus atau mengalami kenaikan 35% untuk harga saham yang nilainya kurang dari Rp200 per lembar sahamnya. Kenaikan harga ini bisa dibandingkan dengan harga sebelumnya, harga penutupan saham di hari sebelumnya. Aturan ini semua dilakukan oleh bursa, ditetapkan oleh bursa agar naik turun harga saham itu masih terkendali, nggak luar biasa naiknya kayak gitu. Jadi kalau udah di ambang batas yang tadi aku sebutkan, maka di stop penawaran penjualan. Jadi nggak ada lagi yang bisa ngantri jual di harga itu, di harga di atas itu maksudnya. ARB. Nah, sedangkan ARB itu adalah kebalikan dari arah tadi, yaitu auto reject bawah. Aja dalam pergerakan harga saham pada hari itu mencapai ambang batas harga yang paling bawah. Harga saham terus turun, terjun terus, nggak terbendung sampai mencapai titik harga terendah yang sudah ditetapkan bursa untuk saham tersebut. Sistem secara otomatis akan mereject atau menolak penawaran beli, sehingga tidak ada lagi order penawaran di antrian beli atau bid. Di batas untuk ARB itu yaitu ketika harga saham sudah turun minus 7% dari harga penutupan saham pada hari sebelumnya. Jadi kalau udah di minus 7% dari harga penutupan kemarin, itu udah otomatis dihentikan bursa. UMA itu kepanjangan dari Unusual Market Activity. Seperti namanya, yaitu mengalami kenaikan atau penurunan harga saham terlalu besar atau dalam pada periode waktu yang singkat. Jadi kayak aktivitas yang kayaknya nggak biasa nih, ada yang mencurigakan. Kemudian ada istilah stock split atau reverse stock, tapi aku nggak akan jelasin di video ini karena aku udah pernah jelasin lengkap banget dalam satu video tentang si stock split dan reverse stock ini tersendiri. Kalian bisa nonton langsung videonya, nanti aku kasih linknya di atas sini, langsung diklik aja ya. Buyback. Oke, kalau di awal tadi aku ngejelasin tentang IPO atau Initial Public Offering, yaitu penawaran saham ke publik, di mana saham telah melantai di lantai bursa, di mana saham sudah go public, sudah terbuka untuk umum, baik analisis laporan keuangannya maupun lembar saham yang diperjualbelikan. Nah, terakhir aku akan menutupnya dengan istilah buyback. Jadi buyback itu adalah aksi korporasi yang dilakukan perusahaan berupa pembelian kembali saham yang telah beredar di publik. Jadi ini kebalikannya IPO ya. Kalau IPO tadi sahamnya dijual ke publik, kalau buyback itu sahamnya dibeli kembali oleh perusahaan agar tidak menjadi milik publik, bisa dibeli sebagian atau keseluruhan. Kalau keseluruhan berarti perusahaan sudah menjadi go private. Dan kalau dibeli sebagian, berarti sebagiannya masih tetap dimiliki masyarakat, namun biasanya pemilik saham mayoritasnya tetap perusahaan, dan aksi korporasi ini memiliki tujuan tersendiri pasti dari perusahaannya. Oke guys, sekian aja penjelasan kita kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan dan baby investor sampaikan bisa dimengerti oleh semuanya. Kalau misalnya ada istilah-istilah lagi tentang saham dan pasar modal yang belum aku sebutkan di video ini, karena masih banyak banget, nanti durasinya kepanjangan kalau aku sebutin semuanya. Kalau kalian pengen tahu istilah-istilah lainnya yang belum cukup kalian mengerti, bisa tinggalkan di komentar di bawah. Nanti aku akan jawab kalau memang aku ngerti dan tahu. Makasih dan nonton video kita sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.